Astagfirullah. Jalan kayu gede itu. Minta air, kasih air. Tapi ini kayaknya pocong ini. Siap-siap seperti mau menyerang. Hayya 'alal falah. Selamat malam kepada semua teman-teman ya. Selamat datang di channel kami, di channel Mister Rio, yang dimana channel kita itu menelusuri tentang seputar hal-hal mistis dan mitos-mitos yang beredar di masyarakat ya, dan juga pemisahan malam ya seputar hal-hal mistis ya. Di kesempatan pada malam hari ini ya, ini kita berada di sekitaran wilayah Semarang, Garut ya. Nah, ini mana lokasi ini terdapat tempat angker yang dimana tempat itu tidak bisa ditanami oleh masyarakat ya, karena saking banyaknya gangguan-gangguan, dan masyarakat tersebut yang menanam di tempat itu mendapat gangguan dari makhluk tak kasat mata ya. Jadi kami penasaran dengan tempat tersebut ya, sehingga insya Allah kami akan menjajal melakukan tulisan malam di tempat tersebut ya. Dan ini lokasinya itu kita nanti akan naiklah ke atas bukit, dan di tempat yang datar itu ya, tempat lokasi yang lumayan angker itu ya. Dan Babe telah mengamati lokasi sekitar ya, itu dia udah naik ke atas ya. Nah, kita ini di bawah jalannya, jalan belum apa-apa kita mau naik ke atas ya. Ada reaksi gitu kayak yang nimbuk gitu di atas sana, tapi situasi itu ya yang membuat kita terkocok untuk kita penelusuran di atas ya. Mudah-mudahan saya minta doanya kepada semua teman-teman, semoga perjalanan kita berjalan lancar ya, tanpa perlu berlama-lama ya. Kita langsung aja samperin Babeh yang udah di atas ya. Assalamualaikum Beh. Salam. Aduh, gimana nih kondisi kita sekarang ini? Itu di depan aja sudah ada yang orang yang ngintip itu, bukan ngintip, malah berdiri pas di tengah orang. Udah siap-siap? Cuman makhluknya belum kelihatan, tahu sejenis makhluk apa. Apalagi ini kan malam Jumat juga. Malam Jumat jam 12, setengah 12 pasti ya, setengah 12 sudah ada. Jadi kita lebih mendekat. Hati-hati jalannya licin ya, habis Ya jalan habis hujan ini, jadi apalagi jalannya terjal naik ke atas, maka pakai tongkat. Kamera di depan aja, saya di belakang sebagai penyapu. Takut terjadi apa-apa pada yang kameramen, saya berjalan di belakangnya. Ini di depan kita ini sudah ada sosok penunggu.
pohon bambu ya. Tapi ini kayaknya pocong ini. Ya. Terus licin nih. Hati-hati loh jalannya. Karena kan mungkin jarang orang yang lewat ke sini. Nih, sampai nggak ada jalan gini. Sangat licin. Tuh kita mau yang ke atas ini. Tuh. Sedangkan jalannya bisa sangat curam. Hutan di tengah malam. Bertepatan pas malam Jumat. Kita coba naik untuk membuka mitos di sini. La haula wala quwata illa billah. Saya takut nih kalau di sini, ngeri bawa terjal, apalagi dia di depan nih siap-siap seperti mau menyerang. Posisi saya mengerikan nih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dia masih di depan saya, pemirsa. Jadi ketika saya nanti Langkah ini. ya terjadi apa-apa ini di belakang saya ini curam, pemirsa. Lumayan. Apa naik apa enggak saya nih bingung. Karena dia tahu posisi. Aduh, ngeri ya. Saya nahan atau di sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Tadi di sini dia, pemirsa. Nih. Di sini tadi posisi siap mau menyerang saya. Itu sosok pocong itu. Pocong. Bukan. Ya. Baik. Nah, kita sekarang sudah agak aman medan. Agak datar ya. Ya, tidak seperti tadi terjal. Jika dia menyerang, saya agak sedikit takut tadi. Takut jatuh ke bawah, itu sangat dalam. Nah, posisi kita ini depan hutan. Tuh. Nah, itu di baterai hutan. Para pemirsa nih, hutan sangat lebat sekali hutan. Aktivitas manusia sudah tidak ada. Saya sekarang malam ini menelusuri tempat ini bertiga, bisa. Jadi kameramen dan juga teman saya, operatornya. Jadi kami bertiga, tidak seperti kayak kemarin kami berdua. Sekarang kami bertiga, dibantu karena ini medannya sangat berat. Yang terbang-terbang di atas kami ini. Banyak zikir aja. Ini kita kemana ini? Saya jalan, nggak tahu jalan. Mentok di sini, saya jalannya kemana ini? Terus tuh situ. Ke sini mana? Belah kanan.
mengapa nih tempat ini nggak ditanamin petani gitu? Iya, karena ini sangat angker di sini. Di sini sebenarnya kalau mau kita terobos, sinilah tempatnya ini, yang sangat berbahaya di sini. Dari sini ya. Ya, kalau di situ malah adem kelihatan, tapi di sini, maka di sini tidak dibangun, semak ini tidak di ini. Dari dibabat ya. Ya. Jadi di sini ini bertempat tinggal seperti makhluk siluman. Jadi bukan makhluk kuntilanak, saya belum ada ngelihat sekarang ini, belum. Cuman kalau ifrit saya sudah ngelihat, ifrit siluman ini. Jadi di atas ini sudah ada siluman. Mudahan kita tidak terjadi apa-apa, karena ini memang malam yang sangat mencekam. Apalagi ini malam Jumat, malam yang kalau di istilah makhluk gaib itu malam dia gitu, malam kekuatan power dia. Benar Farisa, di sini sudah ada genderuwo. Jadi apa yang saya ini sudah ada genderuwo. Kalau biasa kalau ada genderuwo ini sudah pasti ada kuntilanak, tidak jauh. Coba itu di baterai ke sana itu. Nah di situ pemirsa, ini sebelah sini. Nah itu sarangnya genderuwo bisa. Cuman kita tidak bisa untuk menerobos. Ya Rijal Gaib, salamullah. Ya Rijal Gaib, salamullah. Dia tidak menjawab pemirsa, berarti dia jin kafir. Oh, ada makhluk di depan kita ini. Ya. Sekali lagi saya akan coba pemirsa. Ya Rijal Gaib, salamullah. Dia menggeser pemirsa. Tadi ada di sini. Seperti monyet, misal. Jadi monyet ini berwarna putih, tapi bangsa jin. Jadi di badan dia itu, saya baru menemu monyet tetapi memakai bentuk, tapi mukanya muka monyet. Maka itu jin kafir, itu bukan jin Islam. Biarpun dia memakai seperti kayak sorban, tapi muka monyet. Nggak ada interaksi dari mereka itu. Mau menyerang, tunggu waktunya dulu. Hati-hati di sini. Kita dikelilingin. Di sini paling banyak sekarang sudah mulai di belakang pohon ini, pemirsa, pohon pisang sudah mulai berjejer pemirsa. Ulah dari dia ini, ulah dari yang tadi yang saya bilang, yang saya memberi salam. Ya ibadallah hagisun, ya ibadallah hagisun, ya ibadallah hagisun. Syadih Rasulullah wasyadih bisyadih. Kita berbentur dengan yang asli ini bisa tidak karena ini malam Jumat.
Jadi di sini ada dua sosok yang berusaha untuk mau menyerang saya. Saya harus bersiap. Jadi ini kita bukan action-actionan, kita ada berisiko bahaya di sini. Apalagi ini pohon pisang tua semua sudah. Jangan di sebelah situ, jangan. Dia ada di sini. Kan aja di situ posisi. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. La haula. Allah. 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 Yang di sini pindah, ngegeser bisa. Nah sekarang boleh sebelah situ, nggak apa-apa. Sudah, dia udah ngegeser. Wah. Ya ibadullah hadisun. Allah. Aduh, lemes bisa, belum apa-apa bisa. Jadi ada dua makhluk di sini, termasuk kuat. Saya lepas kontrol energi. Dia mencoba menarik jantung saya, mau ngambil jantung. Dia waktu mudanya punya ilmu pancasona bisa. Itu sejenis ilmu apa tuh kira-kira? Ilmu kekuatan, Kekebalan gitu. ya.
Saya istirahat dulu bisa, dada saya sakit. Jadi saya tidak acting ini. Enggak, biar aja terus. Jadi awalnya korin ya itu gimana gitu ya? Dia bukan korin, jadi dia petapa. Cuman dia aliran sesat, aliran hitam. Jadi dia penguasa mesti di daerah sini. Tapi alhamdulillah pemirsa, dia katanya pengen mau ngabisin saya malam ini, jadi saya pulang pakai keranda mayat. Dia bisa memanjangkan tangan bisa sampai 10 meter. Kayak manusia karet gitu. Ya, kayak karet. Dia berdiri sana tapi tangannya bisa sampai di sini. Jadi tangannya melar seperti ular. Dia kuat misalnya. Tongkat saya mana ya? Tapi saya penasaran sebelum mukul dia dulu, bisa ini terlalu melunjak ini dengan manusia. Maka tidak boleh ada yang bertutup sini sama dia. Cucu Adam tidak pernah gentar dengan makhluk seperti engkau. Ini rumahnya pemirsa. Wah. 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 Keluar loh. Kenapa masuk ke dalam? Sir. Sullah. Hujudul padatul. Hujud. Sirullah. Ini biangnya di pohon ini, tapi alhamdulillah kita bisa mukul mundur. Allah. Jadi bisa di sini sosok makhluk seperti monyet, tapi seperti jin, tapi bukan jin muslim ya. Tapi dia menyarukan seperti seorang ulama. Tapi dia bukan, ketika saya memberikan salam, dia tidak mau, malah menyeringai, mengeluarkan giginya yang bertaring. Ternyata dia bukan ulama atau bukan jin muslim, ternyata dia jin ifrit atau jin kafir. Saya hampir tertipu dengan sorban pemirsa. Masya Allah. Tidak mungkin jin Islam itu ada di hutan. Jin Islam tidak ada di hutan selain di masjid. Ini ada di hutan. Ternyata dia ada di sini. Benar kan saya sudah bilang, kalau jin muslim tidak bersahabat dengan kalau jin muslim itu tidak bersahabat dengan ular. Ini jin tapi bersahabat dengan ular hitam. Dia berdua bersahabat. Maka kita hampir tertipu dengan manusia-manusia seperti begini, dengan setan-setan begini nih. Maka kita jangan terlalu ngambil percaya bahwa dia tuh pakai sorban atau pakai apa itu di hutan-hutan gitu. Kita bilang dia manusia jin Islam, bukan, dia bukan jin Islam.
jin Islam tidak bersahabat dengan seekor ular hitam, ini bersahabat dengan seekor ular hitam. Tadi nggak ada, ini ada ular hitam. Dia sudah masuk ke dalam. Cuman dia merasa sombong, dia tidak pernah mengaku kalah, tapi dia nggak berani keluar. Saya akan menunggu dia. Kalau dia nggak keluar, terpaksa saya harus cari jalan pintas untuk yang lain. Maka di sini ada pusaka Oh, seperti telur soang, tapi batu, tapi kayaknya batu koclak, apa? Iya, besar dalam ini. Tapi ini jin yang tadi yang perang sama saya nih, yang punya. gitu. Dia mau menawarkan kepada saya, kalau istilahnya barter, Persahabatan atau gimana? persahabatan. Kalau dia memang tidak sanggup untuk melawan anak Adam, cucu Adam. Dan batu ini dia bilang bisa digunakan untuk apa aja bisa, terutama untuk dunia, untuk dunia. Seperti soang besar, warnanya juga putih. Lola katanya. Orok belum bisa. Hah? Orok Dalamnya itu dalam batunya berbayi gitu. seperti bayi, tapi kecil segini. Tapi bayi hidup. Jadi bukan Oh, koclak. kayak janin gitu. Ya. Jadi di batu itu seperti bayi lagi tiduran, tapi Udah pusar kali. pusarnya ada, tapi segini bayi. Saya lewatin aja, misal ini masa ini batu itu dia kasih tapi ada bayi, tapi berarti itu risikonya besar itu. Bersama kita miara anak jin berarti kita. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya baru ngalamin ngelihat telur tapi dalamnya ada janin. Mungkin kayak telur-telur biasa mungkin ya gitu. Besar telurnya, gitu, segini telurnya. Nah di tengahnya ini ada janin, lagi tidur seperti janin dalam perut. Iya. Cuman kecil. Tapi ada besar, sama kayak ngedot. Bisa dia, jangan. Itu anak jin itu. Allahu Akbar. Itu di situ. Ada sosok perempuan seperti perempuan zaman dulu, seperti Karuhun. Coba saya mau ngomong ini, saya tidak bisa ke situ. Dia juga tempatnya itu batasnya di situ, tidak tanam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rijal Gaib. Nyai. Kami mencoba untuk interaksi ya dengan makhluk yang ada di depannya. Tuh dia bilang jangan itu, dia bilang jangan diambil. Kalau itu diambil 1 tahun sekali, dia minta darah buat besarin anak yang dalam telur. Jadi dalam telur tadi tuh janin tapi makannya darah. Memakan korban juga. Ya, tapi memang dia bilang dia bisa untuk
kekayaan gitu. Jadi permintaan kita tuh apa juga dia turutin. Tapi dia minta setiap tanggal 1 Suro mintanya darah. Bukan darah orang lain, bukan darah siapa, tapi darah Yang megang. kalau yang megang gitu. Jadi dipotong, netesin gitu. Jadi setiap 1 Suro potong, lama-lama darah lo habis. Iya, jadi kering kan itu. Ya kering. Jadi itu ditetesin. Nih yang bilang. Makhluk itu umur sekitar 40 tahun. Perempuan. Ini yang punya Nyi Ronggeng pemirsa. Tadi berarti Nyai itu namanya Nyi Ronggeng tuh. Energi besar pemirsa. Ini rumahnya pemirsa. Ini batu ini menyatu sama sini jadi satu. Ini rumahnya pemirsa. Jadi batasnya tadi itu di situ. Memang mereka tidak bersahabat yang dengan yang tadi. Maka di sini masih bisa ditanam. Kalau di situ tidak bisa, itu memang jahat katanya. Kalau di sini dia baik. Bisa berdampingan gitu ya. Ya. Jadi di sini juga ada namanya Nyi Ronggeng. Kalau di nama asli dia di sini, kalau dia nggak bilang nggak mau disebut Nyi Ronggeng, dia namanya Rahma Kusuma Dewi. Nama aslinya itu. Ya. Jadi kenapa disebut Nyi Ronggeng gitu? Atau penari ronggeng atau gimana? Dia seperti kayak sinden dulunya. Ya penari gitu. Ya, tapi dia nggak mau disebut Nyi Ronggeng, itu masa lalu dia. Oh, misalnya. Namanya Rahma. Ini Rahma. Ini rumah dia. Nih. Ini kok dilihat nih. Kalau di dalam ini di istana bisa. Jadi pemandangan dia langsung ke Gunung Cikuray. Langsung ke kota ya. Ya. Dia duduk di sini santai, dia melihat ke sana. Jadi teman dia ini di sini ke gunung yang sana. Saya nggak tahu gunung mana, yang gunung sana dia tunjuk. Cikuray itu. Nah, itu perjalanan dia lintas. Terbangnya ke sana. Terus saya mau bicara, ada nggak kira-kira dia memberi buat kita gitu. Mudahan dia memberi kita satu Kenang-kenangan gitu. kenang-kenangan, Kak. La haula wala quwata illa billah. Memang sih ini batu yang ini langsung pemandangannya nampak jelas langsung ke Gunung Cikuray. Sebelumnya sih kita kan sempat ada rencana mau ke Gunung Cikuray, tapi kan karena fisik Babe yang nggak menunjang, fisik Babe yang nggak menunjang, jadi kita batalin ke sana ya. Sebenarnya ada undangan juga sih untuk kita naik ke atas sana ke Gunung Cikuray ya. Memang itu ya, karena kendalanya itu karena fisik Babe yang sudah La haula wala quwata illa billah. Babe sedang berinteraksi dengan yang punya yang ada di batu itu. Dia mau memberi, sebenarnya dia mau memberi, cuman kita kalau tiap hari bolak-balik terlalu capek gitu.
Jadi saya untuk membatalkan saja itu Iya. permintaan ya, karena waktu kita nggak ada. Jadi dia habis hari malam Jumat, dia malam Jumat dia suruh kesini lagi gitu, dia akan memberi. Oh, memberi kenang-kenangan itu gitu. Cuman kita takutnya kita nggak bisa gitu, dia marah. Iya. Nah, Jadi kita nggak iya, janji karena kesini perjanjian lagi ya. dengan dia ini harus tepat gitu, nggak bisa kita main. Karena kalau kita janji dengan manusia kita masih bisa ngulur waktu, tapi kalau kita berjanji sama bangsa-bangsa makhluk begini perbisa, apalagi makhluk bangsa jin, jangan suka janji. Itu dia harus tepat. Kalau dia bilang malam Jumat, kita harus datang sini malam Jumat jam 12, ya jam 12 malam kita harus sudah posisi sudah di sini. Maka saya takut, kita nggak tahu iklim kan, takut hujan, takut apa, kita nggak bisa naik. Nah itu saya takutnya di situ. Ya. Jadi maka saya batalkan untuk janji. Jadi dia cuman memberi satu tusuk konde. Jadi tusuk konde itu antara pemegang Cikuray sama pemegang Gunung Putri. Ya, jadi dia nih Cikuray dengan Gunung Putri ini masih persaudaraan mereka, ya. Ya, jadi yang mau ngasih saya marah dari Cikuray ini. Iya. Cuman nitipnya ke sini dari sana, dari Cikuray Gunung nitip ke sini. Cuman harus tepat. Ya, janji kalau mau malam Jumat jam 12 malam saya harus ada di sini, kita harus ada posisi di sini. Nah, saya nggak berani janji dengan makhluk begini, mendingan janji sama manusia. Kita masih bisa nego, kalau dengan dia nggak bisa nego. Jadi nggak tahu juga kan kita umur sampai ke sana juga. ya, kita nggak tahu umur. Jadi dia nggak mau. Jadi saya nggak mau kita. Untuk apalah kita tusuk konde, bisa nggak ini ya. Karena kita juga pria, masa kita megang tusuk konde. Jadi kita bukan susuk konde, tapi tusuk konde. Marah dia tuh, salah nyebut aja dia udah marah. Bisa, saya kan tadi bilang susuk konde, susuk, dia marah, disentil. Tusuk bukan tusuk konde, gitu aja udah sentil. Bisa apalagi janji sama dia gitu, antara beda dengan tusuk sama susuk. Iya. Dia marah. Coba kita ke bawah dulu. Ini berarti ini batu ini bisa ada, tapi dia bersahabat sama petani sini. Beda dengan yang tadi. Yang tadi. Nah, setelah tadi kondisi tadi, Beh, kondisi sekarang ini gimana nih, Beh? Ini masih sangat bahaya. Maka jangan terlalu jauh dengan kameramen kita. Karena di sini orangnya sangat bahaya. Sangat, ini juga badan sudah nggak enak sebenarnya ini. Orangnya kamu jangan terlalu jauh dengan kameramen. Ya, kan dia kan mau ngasih pusaka telur itu ya, Beh. Iya, masalah telur yang isinya janin itu. Janin, kalau bayi apa sih namanya tuh? Ya, bayi yang merah-merah itu kan. Iya, bayi, saya lupa itu. Tapi di dalamnya ada itu. Dan penguasa di sini Ya, kalau mau hadir, hei. Coba saya ini. Kita undang dulu. Nah, sini aman kayaknya, sini coba. Tapi di sini ini yang sangat bahaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada reaksi ya, interaksi dari
Pohon sudah mendadak ada angin. mendadak ada angin. Mendadak angin, tiba-tiba angin. Ya, sudah. Gimana? Angin mendadak? Mendadak ada angin, Beh. Iya. Besar sekali itu. Kita lewat mana ini? Lewat sini. Ya, ke depannya saja bentar. Ya, ke depan. Nah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La haula wala. Ambil kameranya. Astagfirullahaladzim. Ini siapa ini? Pemirsa, ini kameramen saya kesurupan, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tanya dulu. Wah. Coba duduk. Siapa ini? Hah? Ayo menjaga diri ya. Dia penjaga di sini, pemirsa. Maaf, kami tidak mengganggu. Kalau kami salah, kami minta maaf. Namanya siapa ini? Ini kameramen saya terpak masuk. Ya, baru lagi gabung sama kita ya, mungkin Ya. musiknya lemah sekarang dia. Kita buang aja ya, kita tarik pemirsa. Saya tidak bisa lama-lama. Ada informasi gitu ke, Beh? Ada informasi. Ayo menjaga kayu gede itu. Wah. Apa dia bilang? Saya nggak ngerti. Jadi ini dia bahasa. tuh yang katanya yang tadi yang ditunjukin tadi apa? Kayu itu apa? Pohon yang itu tadi itu. Oh, maaf pemirsa, saya tidak ngerti bahasanya. Terus tanya lagi lah siapa? Sudah lama kamu di sini? Sudah lama? Apa artinya? Kamu Istilah dia. Ayo istri lah di dia. Jadi udah lama deh, Beh. Kami sini cuman ekspor, nggak keganggu. Ya sudah, kita keluarin. Kesian, capek dia. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Astagfirullah. Bah. Minta air, kasih air, kasih air. Buat nih, nyala. Kasih air. Tasnya di sana, Beh. Ini tolong pegang dulu. Istighfar, Bang. Udah. Bang, minum dulu. Ini udah disekat apa masih jalan terus ini? Istighfar. Memang kondisinya rawan ya di sini masih. Iya, sangat rawan. Udah kita keluar aja dari sini. Udah, Kita bisa. sudahin aja dulu. Kita sudahin. Kita sekat aja dulu nih. Kita sudahin karena tidak mendukung. Tim saya harus bertanggung jawab, pemirsa. Tim saya sudah masukkan. Ambil gitu, ya. Kami cuma bertiga. Istirahat aja di depan. Udah, kita tutup aja dulu bagaimana tuh. Karena mungkin memang kalau udah kena gini kan bisa kita beradu ya begitu. Ya. Ya, kita sudahin aja lah. Ya. Sudahin aja. Ya. Nah, kita pesan malam kita di sini ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Tapi ini udah masih lemes udah Ya. mulai. Ya, kita sadar ya. hadirin aja, kita tutup ya. Sampai di sini dulu. Ya, tutup. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Penelusuran kita di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan ya, karena kita ke sini nggak harus lama-lama juga sini. Karena kondisinya sekarang kan udah larut malam. Jadi kita tutup aja penelusuran kita ini. Kita akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.